Besti jangan lupa profil. Hai. Begini cara menggunakan strategi breakout. Tidak akan bosan. Saya akan memperjelas lagi ya Besti. Jadi tolong simak baik-baik. Karena belajar itu tidak akan membuatmu kosong. Baik perhatikan ketika saya trade di pair GBP JPY. Nih gini sih kalau saya trade dan cara saya analisa. Dibilang gampangnya lumayan, dan dibilang susah di Aji Tuden. Oke ke intinya ya, begini cara saya analisa market. Lihat history market sebelumnya. Market pernah ada yang rejection, dan terjadi penurunan lumayan panjang. Nah, kalau kita perhatikan, market itu rejection di area breakout. Ini area breakout supportnya. Sumbu candle merah ini sebagai resistancenya. Setelah terjadi breakout, terlihat market retest tuh, lalu rejection dan terjun. Nah, disinilah kuncinya. Setelah ada history market yang pernah rejection di area breakout, area breakout inilah yang akan menjadi area penting untuk dijadikan zona entry. Artinya area breakout di samping sudah teruji kuat ya karena pernah ada market yang ditolak. Jadi pertanyaannya, ada kemungkinan nggak market yang sekarang berjalan akan rejection seperti market yang sebelumnya? Jawabannya, kita nggak ada yang tahu ya, karena kita bukan sebagai yang menggerakkan market. Namun jika kita sering terbiasa memahami pergerakan market, harusnya kita tahu apa yang akan dilakukan si market. Beberapa kemungkinan yang akan terjadi di market adalah 1. Market tidak rejection dan langsung tembus. 2. Market konsolidasi dahulu sebelum melakukan kenaikan ataupun penurunan. 3. Market langsung rejection, lalu terjun. Namun berdasarkan pengalaman saya trader, harusnya market melakukan rejection dahulu ya, sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Karena didukung faktor kejadian market yang rejection sebelumnya. Jadi asumsi saya market yang sekarang akan rejection juga, dan akan saya manfaatkan untuk ambil peluang entry. Namun bagaimana jika market malang tidak sesuai ekspektasi? Market malah tembus ke atas? Justru itulah pentingnya kalian setting stop loss, mengeluarkan resiko yang akan kalian keluarkan, agar ketika loss kalian tidak terlalu panas dingin. Tapi kenapa kadang saya jarang menggunakan stop loss? Karena saya sudah menghitung manual resiko yang akan saya keluarkan. Dan saya sudah setting notifikasi di TradingView. Oke, langsung kita ke cara entry dan cara marking zona entry-nya. Ini breakout area. Dari candle merah ini, pertama melakukan break. Dari sumbu candle merah inilah yang akan kita tandai sebagai zona entry. Dan ini hasilnya.
Tandai dulu breakout-nya dengan line hitam. Lalu kita blocking zona entry dari sumbu candle merah tadi. Beginilah hasilnya. Kalian cukup satu layer entry, taruh di blocking paling atas, agar titik entry-nya ideal. Pokoknya yang jelas, setelah mendapat zona entry seperti ini, kalian tinggal taruh order saja. Yang penting tidak berada di luar blocking area entry-nya ya. Nih untuk tambah meyakinkan bahwa area breakout tersebut layak untuk dijadikan zona entry ya. Kalian selalu cek ke samping. Lihat di history market sebelumnya, di area breakout tersebut pernah ada market yang beberapa kali terjadi rejection dan membentuk sebuah tren baru. Karena faktor pendukung inilah, semakin meyakinkan bahwa area breakout sudah layak untuk dijadikan zona entry ya. Selanjutnya bagaimana? Ya tinggal entry order dan berdoa. "2,000 years later." Ini hasilnya Besti, dan beginilah cara saya trading. Jadilah trader mandiri. Nikmatin prosesnya, jangan capek buat terus belajar. Mau dimanapun, mau sama siapapun kalian belajar, tetap konsisten dan fokus. Ini contoh lagi saya akan sharing. Ketika trade di gold dengan strategi breakout. Namun kondisinya semua order gak ke triggering, tapi membuktikan market rejection di area breakout. Coba kalian perhatikan. Di sini saya melihat market yang beberapa kali terjadi rejection. Setelah saya selidiki ternyata di samping ada area breakout resistance. Dari candle hijau ini, market melakukan breakout. Asumsi saya market yang sekarang akan retest ke area breakout dan rejection seperti market sebelumnya. Harusnya zona entry dari candle hijau yang melakukan breakout. Tapi karena tidak ada sumbu, jadi saya ambil dari candle merah sebelumnya yang ada sumbu. Tapi ini terlalu besar ya karena sangat beresiko untuk kita taruh order. Jadi cara simpelnya adalah kita turun ke H1 untuk mendapatkan sumbu yang lebih kecil. Nah, di H1 masih dalam area breakout, ada sumbu candle yang tidak terlalu besar. Dan menurut saya ini ideal untuk dijadikan zona entry. Dan saya pun coba taruh order. A few moments later. Dan hasilnya market terbang ya. Tapi ini membuktikan market sebelum terbang, dia rejection dahulu ke area breakout. Belum rejeki, kita close dan mencari kesempatan di pair lain. Sukses selalu dan jangan lupa profit.